teman-teman semua, kembali lagi bersama kelompok B1. Kali ini kita akan membahas apa nih teman-teman kira-kira? Pasti teman-teman udah pada nebak juga kan tadi di intro. Yap, bener banget. Hari ini kita akan membahas yang namanya parasit Sarcoptes. Pasti kalian juga bingung kenapa sih kami menaruh banyak sekali video kucing, video anjing, yang lucu-lucu ini loh. Tak lain dan tak bukan karena Sarcoptes ini biasanya menginfeksi anjing dan kucing. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa hewan lain juga bisa terkena Sarcoptes. Namun, semua kelucuan itu akan hilang apabila mereka terkena Sarcoptes. Ulah tungau parasit inilah yang menyebabkan anjing, kucing, maupun hewan lain terlihat sangat buruk. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B1. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dan juga mengulas materi mengenai Sarcoptes KBI. Namun sebelum itu, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada Logede Victoria Segantara dengan NIM akhir 014, kemudian ada Imade Antarayasa dengan NIM akhir 026, kemudian ada Feren Reva Dewanti dengan NIM akhir 069, kemudian ada saya sendiri, Niputu Cindy Febianti dengan NIM akhir 046. Kemudian selanjutnya itu ada Ana Agung Ayu Intan Reistafi dengan NIM akhir 043. Kemudian ada Chris Stephen Gandhi Santana dengan NIM akhir 084. Kemudian ada Benedictus Christo Radian Putra dengan NIM akhir 118. Kemudian yang terakhir itu ada Nikade Sina Sasmiani dengan NIM akhir 183. Baik, adapun topik pembahasan kita pada kali ini, yang pertama itu ada pengertian Sarcoptes KBI, yang kedua taksonomi, yang ketiga morfologi, yang keempat ciri-ciri telur, yang kelima siklus hidup, dan yang terakhir pastinya yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebenarnya apa sih Sarcoptes KBI ini? Nah, Sarcoptes KBI adalah tungau penyebab skabies atau sarkoptosis yang merupakan salah satu penyakit kulit yang sangat menular. Sarcoptes KBI adalah ektoparasit obligat yang hidup dan bereproduksi di lapisan epidermis kulit manusia, hewan liar, hewan peliharaan, dan juga hewan ternak. Tungau betina menggali terowongan di bawah kulit untuk bertelur dan berkembang biak. Tungau ini berukuran sangat kecil, sekitar 0,3 sampai 0,4 mm, sehingga sulit terlihat tanpa bantuan mikroskop. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, izin melanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai taksonomi Sarcoptes KBI. Sarcoptes KBI termasuk dalam filum Arthropoda, kelasnya Arachnida, ordonya Astigmata, familinya Sarcoptidae, kemudian genusnya Sarcoptes, dan spesiesnya yaitu Sarcoptes KBI. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya menjelaskan terkait morfologi dari Sarcoptes KBI ini karena penting bagi kita mahasiswa kedokteran hewan untuk dapat mengetahui ciri khas maupun dapat mengidentifikasi Sarcoptes KBI ini. Yang pertama itu adalah warna dan juga struktur tubuh, di mana Sarcoptes KBI ini memiliki warna tubuh putih krem dan juga warna mulut dan kaki itu warna coklat. Untuk tubuhnya ini sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada gnatosoma atau yang sering kita sebut dengan kepala, di mana kepala ini terletak di bagian depan tubuh atau bagian anterior, fungsinya untuk makan dan juga sensor lingkungan. Bagian ini terdiri dari dua bagian.
Yang pertama adalah chelicerae dan juga pedipalpus. Sedangkan untuk bagian yang kedua itu ada idiosoma atau badan, di mana ini memiliki bentuk oval lebar menyerupai kura-kura dengan sisi ventral itu rata dan juga sisi ventral itu dia lebih cembung. Mungkin untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah. Namun untuk pembahasan lebih lanjut terkait perbedaan sisi ventral dan dorsal akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Namun sebelum ke sana kita lanjut dulu membahas lebih lanjut terkait gnatosoma ini yang tadi saya sebutkan dapat dibagi menjadi chelicerae dan juga pedipalpus. Untuk chelicerae itu merupakan sepasang organ yang menyerupai pisau lipat yang dapat digunakan untuk menjepit, mengambil atau menggenggam makanan. Sedangkan untuk pedipalpus itu dia organ sensori yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi zat kimia dan juga sentuhan. Fungsi lainnya juga itu adalah membantu tungau untuk mencari makanan dan mengenali lingkungannya. Lalu untuk idiosoma atau badan itu dapat dibagi menjadi dua bagian juga sebenarnya. Yang pertama itu adalah podosom, di mana itu merupakan bagian depan, terletak di bagian depan badan tempat kaki depan berada atau di posisi di anterior. Sedangkan untuk opistosom itu terdapat di bagian belakang badan yang berada di belakang kaki atau di posterior. Sekian dapat saya sampaikan, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kaki. Sarcoptes KBI dewasa memiliki 4 pasang kaki pendek yang terletak di sisi ventral tubuh. Kaki 1 dan 2 terletak di depan, ujungnya dilengkapi bantalan yang berfungsi untuk menempel pada permukaan. Sedangkan kaki 3 dan 4 pada tungau betina, ujung kaki ini memiliki untaian panjang atau satae. Pada tungau jantan, kaki 4 menyerupai kaki depan dengan bantalan di ujungnya. Selanjutnya reproduksi. Betina, alat reproduksi berbentuk celah atau papila sengrama, terletak di bagian anterior tubuh. Jantan, alat reproduksi berbentuk huruf Y berada di antara kaki 4. Anus terletak di bagian dorsal, tepat di ujung posterior badan. Selanjutnya perbedaan ukuran jantan dan betina dewasa. Tungau betina memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan jantan. Betina memiliki panjang 330 hingga 450 mikrometer dengan lebar 250 hingga 350 mikrometer. Sedangkan jantan memiliki panjang 200 hingga 240 mikrometer dengan lebar 150 hingga 200 mikrometer. Selanjutnya, stadium perkembangan. Yang pertama ada telur, yaitu berbentuk lonjong, berwarna putih, mengkilap, memiliki ukuran 150 hingga 190 mikrometer dengan lebar 90 hingga 120 mikrometer. Kemudian larva memiliki 3 pasang kaki, tubuh berwarna putih krem kecoklatan dengan ukuran 20 hingga 200 mikrometer dengan lebar 80 hingga 200 mikrometer, 250 mikrometer. Yang ketiga, nimfa memiliki 4 pasang kaki, tetapi ukurannya lebih kecil dari tungau dewasa, tanpa bantalan atau satae seperti tungau dewasa. Ukurannya 30 hingga 210 mikrometer dengan lebar 130 hingga 260 mikrometer. Selanjutnya, ini merupakan foto pembeda jantan dan betina. Ini merupakan foto pembeda Sarcoptes KBI jantan dan betina. Baik, tadi telah dijelaskan terkait morfologi pada Sarcoptes KBI. Sekarang saya akan menjelaskan terkait perbedaan pandang tubuh dorsal dan ventral pada Sarcoptes KBI. Yang pertama, pada pandang dorsal, bagian punggung tampak memiliki sisik dan duri-duri kecil. Terdapat garis-garis melintang di bagian punggung. Mulut tidak terlihat pada pandang dorsal ini, dan
Kaki tungau terletak di sisi tubuh dengan kaki depan tampak lebih. Selanjutnya merupakan pandang ventral. Pada bagian mulut atau capitulum dan gnatosoma terlihat jelas, kaki terlihat lebih rinci, terutama pada cakar dan pada sakar. Struktur genital terlihat jelas, terutama pada sarkoptes jantan, dan lubang anus dapat dilihat pada bagian belakang tubuh. Baik, sekarang mari kita melihat bagaimana telur dari Sarcoptes KBI. Nah, Sarcoptes, telurnya itu berbentuk lonjong dan juga sedikit mengkilap. Bisa terlihat pada gambar. Ketiga gambar menunjukkan bahwa memang benar, telur Sarcoptes itu lonjong dan juga memang mengkilap terlihat pada mikroskop. Nah, stadium telur ini biasanya berukuran 150 sampai dengan 190 mikrometer dikali dengan 90 dikali 120 mikrometer. Nah, biasanya telur ini dilepaskan oleh tungau betina pada lapisan stratum corneum kulit, digali seperti itu dengan kecepatan 2-5 mm per hari, di mana perharinya telur betina bisa melepaskan 2-4 butir telur. Dan totalnya bisa mencapai 20 hingga 50 butir telur di totalnya. Nah, telur ini akan menetas dalam waktu 3-5 hari dan akan menjadi larva. Sekalian lihat juga di gambar bahwa terlihat jelas ada larva-larva dari Sarcoptes, apalagi pada gambar pertama ya. Bisa kita lihat juga di gambar ketiga juga bisa terlihat bahwa telurnya memang berbeda dengan Sarcoptesnya. Jadi benar-benar memang sangat lonjong. Seperti itu teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Sarcoptes KBI. Untuk siklus hidupnya sendiri bisa dilihat di gambar yang sudah terpapar. Itu dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama adalah telur, di mana ukuran telur sendiri itu akan berukuran sekitar 0,10 hingga 0,15 mikrometer dan membutuhkan waktu 2-3 hari untuk menetas. Kemudian untuk tahapan kedua itu ada larva. Setelah menetas, telur kemudian berkembang menjadi larva. Proses ini berlangsung selama 3-4 hari. Kemudian tahapan ketiga ada nimfa. Larva kemudian berkembang menjadi limfa, dan proses ini memakan waktu sekitar 4-7 hari. Tahapan keempat atau tahapan terakhir itu ada dewasa. Nimfa kemudian berkembang menjadi dewasa, dan setelah dewasa terdapat 2 jenis, yakni jantan dewasa itu akan berukuran sekitar 0,20 hingga 0,25 mikrometer, dan ada betina dewasa yang akan berukuran sekitar 0,30 sampai 0,45 mikrometer. Untuk proses selanjutnya, betina dewasa akan masuk ke dalam stratum corneum atau lapisan kulit, kemudian akan bertelur dalam kulit. Siklus ini memerlukan waktu 1-2 bulan untuk terulang kembali. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Jadi, Sarcoptes KBI adalah spesies tungau dari ordo Astigmata dengan famili Sarcoptidae dan genus Sarcoptes. Sarcoptes KBI bentuknya kecil dengan tubuh bundar. Gnatosoma atau kepalanya memiliki capitulum di bagian anterior yang terdiri atas selicerata dan pedipalpus. Indisoma atau badannya berbentuk oval lebar seperti kura-kura, ventralnya rata, dan dorsalnya cembung. Sarcoptes KBI merupakan tungau yang dapat menginvestasi anjing, babi, biri-biri, kuda, dan juga kambing. Selain menginvestasi hewan, Sarcoptes KBI juga dapat menular ke manusia atau bersifat zoonosis. Pada tungau betina, pada bagian dorsal sebelah atas ditemukan 3 pasang duri pendek dan di bagian belakang ditemukan 6 duri panjang di antara beberapa rambut. Siklus hidup dari Sarcoptes KBI diawali dengan tungau betina menggali liang, membuat terowongan ke dalam kulit dan meletakkan telurnya. Kemudian, telur akan menetas dan keluarlah larva yang berkaki 6 buah atau 3 pasang.
lalu berkembang menjadi nimfa yang memiliki 8 kaki atau 4 pasang, dan beranjak menjadi tungau dewasa. Siklus hidup dari Sarcoptes KBI akan diselesaikan dalam 17 hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah ulasan dan pemaparan materi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.